Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan membaca buku ini untuk ketiga kalinya. Buku ini berjudul Membuat Apam. Ditulis oleh Kiki Putri dan diilustrasi oleh Divina Aryadini. Nah, sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apa topik utama dalam cerita ini? Wina? Membuat apam. Adi? Membuat kue. Nah, di mana cerita ini terjadi? Yuli? Di kampung. Adi? Di lapangan. Nah, kira-kira kapan cerita ini terjadi? Dimas? Waktu siang. Widi? Saat festival. Nah, lalu apakah kalian masih ingat alat-alat apa saja yang diperlukan untuk membuat kue apam? Bayu? Ada tepung. Santi? Pengaduk. Nah, selanjutnya apakah kalian masih ingat bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kue apam? Wina? Gula. Tepung. Bayu? Sama air, Bu. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat lagi bagaimana langkah-langkah dalam membuat kue apam. Pertama, ya, Wina, pertama, Tepung dicampur sama gula sama air. lalu kedua, Adi, Membuat apinya dulu, Bu. baik, ketiga, Uco, oke, Santi bisa bantu, baik, Diaduk-aduk biar mengental. baik, keempat, Widi. Ditunggu sampai matang. Oh, baik. Kelima, coba Yuli, kelima. Kalau sudah matang, dia bisa ditaruh di piring. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat lagi ya kosakata baru yang sudah kalian pelajari. Ibu akan baca terlebih dahulu. Ibu duduk saja, biar Abdul yang mengaduknya. Coba kalian lihat gambar ini. Siapa yang masih ingat apa arti kata mengaduk? Ageng. Mencampur dengan memutar-mutar. Santi. Iya, mengaduk sambil memutar-mutar. Baik, mengaduk artinya mencampur dengan gerakan memutar. Lalu kita ada kata yang selanjutnya. Ibu akan baca terlebih dahulu ya. Oh, kenapa adonan tidak menetes lagi? Coba kalian lihat gambar adonan yang ada pada sendok Abdul ini. Siapa yang masih ingat arti kata menetes? Widi. Artinya tidak mengalir dia, Bu. Menetes artinya mengalir. Ageng. Jatuh, Bu. Nah, menetes artinya jatuh menitik dalam wujud cair. Lalu yang terakhir, ya, kata yang selanjutnya ya, Ibu baca terlebih dahulu. Itu bagus, berarti adonan sudah mengental, kata Ibu. Sekarang coba kalian lihat kata mengental pada kalimat ini. Siapa yang masih ingat apa arti kata mengental? Adi. Menjadi padat. Wina. Ya, menjadi keras.
Mengental artinya menjadi tidak cair dan hampir padat. Nah, sekarang kita akan membaca bukunya. Nah, sekarang kita akan membaca bukunya. Nanti jika ada kata-kata yang menarik, kalian bisa ikut membaca bersama ibu. Membuat apam. Bulan Rajab sebentar lagi tiba. Seperti biasa, ada festival membuat apam untuk menyambutnya. Festival itu akan diadakan esok lusa. Abdul dan teman-temannya sudah tak sabar ingin makan apam buatan ibu-ibu mereka. Namun, tangan ibu masih sakit. Tidak apa, sekali-sekali kita tidak membuat apam, kata ibu. Ibu tidak perlu khawatir. Nanti Abdul yang membuat apam. Ibu nanti melihat saja. Apa Abdul bisa? Ibu bertanya. Abdul yakin ia bisa. Setiap tahun Abdul melihat ibu membuatnya. Bahan-bahan untuk membuat apam juga sudah tersedia. Ayo Bu, orang-orang sudah berkumpul di tanah lapang, seru Abdul. Ia sudah tak sabar. Nah, sekarang ayo kita ulang baca bersama-sama semuanya ya. Ayo Bu, orang-orang sudah berkumpul di tanah lapang, seru Abdul. Ia sudah tak sabar. Ayah membuatkan tungku batu. Batu-batu disusun. Apinya berasal dari daun kelapa kering yang dibakar. Abdul rasa membuat apam itu tidak sulit. Pertama-tama, Abdul harus mencampur tepung beras dan santan. Ibu duduk saja, biar Abdul yang mengaduknya. Hati-hati Abdul, kata ibu. Nah, coba sekarang kita ulang baca keseluruhan halaman ini, Nak. Ibu duduk saja, biar Abdul yang mengaduknya. Hati-hati Abdul, kata ibu. Hanya mengaduk begini tentu mudah bagi Abdul. Abdul, pelan-pelan, ibu berseru. Ibu tenang saja, jangan khawatir. Abdul berusaha meyakinkan ibu. Oh, kenapa adonan tidak menetes lagi? Nah, coba kita baca bersama-sama bagian ini, Nak. Oh, Kenapa adonan tidak menetes lagi? Itu bagus. Berarti adonan sudah mengental, kata ibu. Sekarang tutup agar cepat matang. Abdul harus menunggu apa matang. Apa yang seharusnya ia kerjakan? Oke, coba sekarang kita ulangi pada bagian kalimat yang terakhir ini. Apa yang seharusnya ia kerjakan? Abdul berjalan-jalan dan melihat sekeliling. Wah, kelihatannya Abdul adalah koki paling cilik di festival ini. Tiba-tiba, wah, bau apa ini? Gosong. Nah, sekarang coba kita baca lagi bersama-sama bagian ini. Tiba-tiba, wah, bau apa ini? Gosong. Jangan khawatir, Abdul akan membuat lagi.
Yuk kita ulang lagi sekali. Bagian ini. Jangan khawatir, Abdul akan membuat lagi. Membuat apam itu mudah kok. Lihat, Abdul berhasil membuat 10 kue apam. Meskipun sebagian apamnya gosong, Abdul tidak khawatir. Masih ada apam cantik untuk diantarkan ke Ninik Mama. Dan untuk dimakan sendiri. Apam buatan sendiri itu terasa lebih lezat. Coba kalian baca bagian yang terakhir ini lagi sekali. Apam Buatan sendiri itu terasa lebih lezat. Nah, selesai. Kita sudah selesai membaca buku ini untuk ketiga kalinya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membaca buku ya untuk ketiga kalinya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menulis. Nah, di buku kalian ya, nanti kalian akan melihat bagian ini ya. Yang pertama, nanti kalian akan menulis judul ceritanya di bagian ini. Setelah itu, kalian akan menulis topik ceritanya ya di sini. Lalu kalian akan menggambar alat-alat dan bahan-bahan ya, apa saja yang diperlukan ya. Nah, setelah kalian menggambar alat-alat dan bahan, kalian akan selanjutnya menggambar dan menulis langkah-langkah ya. Kira-kira langkah apa yang dilakukan pada bagian ini, menggambar dan menulisnya. Lalu setelah selesai menggambar dan menulis, kalian akan mewarnai bagian bintang ini. Jadi kalau kalian suka cerita ini, kalian bisa memberi warna bintang-bintang ini. Kalau kalian semua suka ceritanya, bisa menggambar 5 bintang ini atau 2 atau 3. Jadi kalian bebas ya mewarnai bagian bintang-bintang ini. Kira-kira sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, sekarang kalian ambil buku kerja kalian. Silahkan kerjakan kegiatan menulis ini pada buku kerja kalian.